adalah Kediri, kota yang terletak di provinsi di Jawa Timur dan Sohor sebagai salah satu kota berselimut misteri. Mitos yang terus memayungi dan masih menjadi tanda tanya besar hingga hari ini, adanya kepercayaan masyarakat setempat bahwa pemimpin negeri bisa lengser jika menginjakan kaki di kota tertua di Jawa Timur ini. Tak hanya berbalut mitos, Kediri juga menyimpan sejuta peninggalan sejarah, khususnya yang berkaitan erat dengan silsilah kerajaan Kediri kuno. Salah satu yang cukup terkenal adalah Komplek Pamuksan Sri Aji Joyoboyo atau Prabu Jayabaya yang terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Jika berkendara dari alun-alun kota, butuh waktu sekitar 30 menit dengan jarak kurang lebih 11 km untuk sampai di Komplek Pamuksan Sri Aji Joyoboyo. Dekat dengan pemukiman warga, suasana teduh dan asri langsung terasa saat menginjakan kaki di lokasi. Menurut catatan, konon lokasi ini adalah pusat sejarah dan cikal bakal berdirinya kota Kediri. Mengingat saat pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan dan dipercaya tak ada tandingan dari masa ke masa. Nama-nama Joyoboyo ini digunakan sebagai sebuah simbol kemenangan, simbol kehebatan. Karena masa keemasan setelah Prabu Erlangga adalah masa keemasan oleh Prabu Joyoboyo. Sebagai makom atau tempat singgah di masa lalu, komplek ini dipercaya sebagai tempat moksa atau menghilangnya Sri Joyoboyo yang dengan kata lain adalah Pamoksan Sri Aji Joyoboyo. Jika diperhatikan, di kawasan ini terdapat beberapa lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa penting yang terbagi dalam 4 titik sakral. Sekedar ingin menapak tilas, tim misteri dunia melakukan penelusuran langsung di lokasi. Area pembuka adalah Loka Busana yang dipercaya sebagai tempat pertama Jayabaya meletakkan busana yang ia kenakan sebelum moksa dan menghilang. Tadi sudah melakukan sedikit doa dan ritual di dalam tempat ini. Seperti apa? Ini adalah namanya adalah Loka Busana, Loka Wusono ya Pak ya. Yeah. Mungkin penjelasannya kita langsung tanya aja kepada beliau. Bagaimana Pak penjelasannya? Ya, ini adalah tempat paganya Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Ini cuma tempat aja. Yang menjaga Eyang Surenggono. Eyang Surenggono ini adalah kisah yang memang sudah dari turun-temurun ya Pak ya. Abdinya beliau. Abdinya Sri Aji Joyoboyo. Iya, yang khusus untuk menjaga pakaian. Oh, kalau begitu kita lanjut lagi ke tempat lain ya Pak. Iya. Silakan. Tak terpaut jauh dari lokasi pertama, Loka Mahkota menjadi tujuan kaki berpijak berikutnya. Menurut kisah, tempat ini dipercaya sebagai titik sakral sang raja meletakkan mahkotanya dan dijaga oleh penjaga gaib tak kasat mata yang merupakan sosok kepercayaan raja yang termasyhur dengan ramalannya. Ya, ini adalah tempat mahkotanya beliau. Ini cuma tempat aja yang menjaga Eyang Gerdomaniro. Eyang Gerdomaniro. Iya. Bentuknya seperti apa Pak? Eyang Gerdomaniro ini? Ya, seperti kita juga ya. Ya. Karena memang beliau Eyang Gerdomaniro itu abdinya juga ya Pak? Abdinya juga. Seperti yang Surenggono juga ya tadi ya? Iya. Sebagai tempat yang disakralkan, hingga hari ini masih banyak orang yang datang untuk berziarah. Tak hanya sekedar mendoakan, kedatangan mereka juga memiliki tujuan lain, yakni ngalap berkah dengan cara bersemedi dan melakukan ritual. Seperti lazimnya tirakat, harapan utama mereka adalah bisa mendapatkan sesuatu kemudahan dan petunjuk, atau secara batin bertemu dengan sosok sang raja Prabu Jayabaya. Yang kesini kebanyakan orang yang ingin jadi ketua. Jadi ketua, jadi pemimpin gitu ya Pak ibaratnya. Ada nggak Pak orang-orang di Indonesia ini ya, orang yang kemudian menjadi orang penting di pemerintahan kalau di sini? Banyak sekali. Bahkan caleg-caleg kan banyak sekali yang kesini minta barokah. Ya semuanya terkabul. Mulai era
tahun kapan itu Pak? Itu sejak dulu. Kita habis ini menuju ke tempat pamoksannya ya Pak? Iya. Tolong nanti dipimpin untuk acara ritualnya dan kemudian kita berdoa di sana. Iya. Mari Pak. Sebagai leluhur masyarakat Kediri, Joyoboyo adalah figur tauladan yang dihormati. Alhasil tak heran jika hingga saat ini, kepercayaan masyarakat khususnya di daerah Jawa terhadap Joyoboyo masih sangat tinggi. Singkat kata, hal inilah yang membuat banyak pengunjung datang silih berganti dan tak terkecuali orang-orang yang memiliki kedudukan alias jabatan. Yang datang ke sini kebanyakan adalah minta barokah. Semuanya yang menentukan Yang Maha Kuasa. Contohnya seumpama supaya lekas dapat pekerjaan, semua keluarga supaya sehat. Yang terkabul kadang ada yang bersyukur, syukuran. Penelusuran terus berlanjut. Usai mengunjungi Loka Busana dan Loka Mahkota, mata kami tertuju pada bangunan di tengah area dan memiliki nama Loka Moksa. Tempat ini pada umumnya menjadi tujuan utama para peziarah karena lokasi ini dipercaya sebagai tempat moksa Sang Raja Kediri, Jayabaya. Tidak ada catatan resmi yang menyatakan bahwa moksanya di mana. Tetapi orang meyakini, ada yang meyakini berada di posisi di Pamenang. Ya, Pamenang. Apakah kata pa dan ma? Pa dan ma ini berbeda. Ya, pa ini adalah pa itu tempat, ma itu tempat, pa itu peristiwanya. Nah, posisi ini Menang, apakah ada kaitannya dengan Panjalu Jayati Kediri Menang? Maka ini sangat jauh karena kalau kita melihat di Ngantang Malang, sementara itu di Menang di sini. Nah, orang meyakini dan itu sah-sah saja, di mana mungkin dengan secara spiritual dan sebagainya posisinya berada di situ. Jika diperhatikan, terdapat anak tangga dan 3 pintu di Loka Moksa Sang Prabu. Meski terlihat sama, namun ternyata ketiganya memiliki makna berbeda. Konon hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Jawa di mana pintu sebelah kiri melambangkan alam kandungan, pintu tengah sebagai alam nyata, dan pintu kanan memiliki arti alam sukma atau alam akhirat. Maka tak heran jika para pengunjung yang datang harus masuk lewat pintu kiri, berdoa di pintu tengah, dan keluar di pintu paling kanan. Untuk memasuki lokasi ini tentu tak sembarangan. Mereka harus mengutamakan kesopanan layaknya masyarakat Jawa yang ingin menghadap raja. Mengacu pada tata krama, jika ingin sampai ke lokasi moksa, para pengunjung harus menaiki anak tangga dengan jalan jongkok. Dan begitu pula ketika menuruni anak tangga, para peziarah harus turun mundur dengan posisi jongkok. Saya rasakan tadi di dalam memang energinya cukup besar sekali sehingga mungkin banyak orang-orang yang orang-orang besar yang pamit ke sini untuk untuk ritual memohon doa kepada Tuhan seperti apa Pak? Ya di sini kebanyakan orang yang ke sini adalah minta barokah. Contohnya seperti semua belum dapat kerjaan, minta barokah beliau supaya dapat kerjaan. Alhamdulillah terkadang dapat terkabul, tapi kebanyakan terkabul. Terkabul ya sini Pak. Berkat memang energinya luar biasa sekali ya Pak di sini. Pak, saya tadi juga melihat ada sesuatu yang menarik di dalam. Apa saja Pak susunannya? Karena di atas itu ada seperti tempat duduk atau apa? Boleh dijelaskan Pak? Ya, itu adalah namanya batu kilang atau batu manik. Bentuknya bulat, menggambarkan dunia. Dan satu lubang, satu tujuan kepada Yang Maha Kuasa. Memang berarti ada filosofinya ya Pak di balik itu semua. Ya kalau naik ke atas sebenarnya adalah agak jongkok, tapi kalau dulu orang Jogja jongkok sampai dari situ, dari pintu depan, tapi ganti tahun berhubung manusianya kan berbeda-beda, akhirnya yang penting pokoknya sopan. Memiliki energi terbilang besar tentu membuat siapapun yang datang akan merasakan aura berbeda.
Dan hal ini pun terbukti usai menjalani ritual sapa salam. Sosok layaknya seorang raja pun datang menghampiri melalui energi batin. Namun benarkah sosok tersebut merupakan Sang Prabu? Dan apakah ini pertanda bahwa kehadiran tim misteri dunia disambut olehnya? Nah, tadi gini Pak, saya sewaktu di dalam merasakan kehadiran seorang sosok ya Pak ya. Mungkin ini nanti saya tanyakan kepada Bapak juga. Beliau memakai pakaian jubah putih Pak. Memakai jubah putih, rambutnya digelung ke atas. Kemudian gini Pak, kira-kira Pak. Itu bisa dijelaskan Pak? Ya, itu memang bentuk sosok Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Jadi beliau bisa berubah-ubah. Kadang pakai pakaian hitam, kadang pakaian keraton, kadang pakai putih-putih. Seperti itu ya Pak ternyata. Berarti kalau menurut Bapak sendiri, tim kita ini disambut apa enggak dengan beliau? Alhamdulillah disambut. Alhamdulillah disambut kalau kayak itu. Pesan-pesan buat orang yang datang ke sini seperti apa? Harus seperti apa Pak kalau datang ke sini ini? Kalau orang datang ke sini sebenarnya harus pertama adalah minta izin sama juru kunci. Pasti itu, sopannya Pak ya itu Pak ya. Jaga kesopanan. Bahkan kalau ritual sendiri juga tidak apa-apa. Kalau sudah lapor sama juru kunci. Cuma itu toh. Itu aja Pak ya, saling menghargai merawat di sini ya Pak ya. Mengiringi nama besar petilasan sebagai lokasi moksa, selain berjalan jongkok rupanya terdapat juga mitos lain. Hal itu adalah jika para peziarah usai melakukan ritual lalu mendapat bunga kantil, konon orang tersebut akan memperoleh keberuntungan atau keinginannya segera terwujud. Kebanyakan yang sini adalah mencari bunga kantil. Terkadang di atas itu bunga hilang. Terkadang tidak bawa bunga, beliau dapat. Terkadang bawa bunga, beliau tidak dapat. Kalau menurut beliaunya, kalau dapat bunga kantil, nah semuanya dibarokai. Sumama kerja bisa lancar, semuanya keluarga sehat, apa yang dicita-citakan dapat tercapai. ...200 meter dari petilasan terdapat juga lokasi penting lainnya bagi Sri Aji Joyoboyo di masa lalu. Letaknya yang dikelilingi persawahan membuat suasana begitu tenang dan rendang dengan beberapa pepohonan di sekitar. Adalah Sendang Kamandanu, lokasi yang dijadikan raja kelahiran Jawa Timur ini untuk semedi dan mensucikan diri. Masuk di area Sendang terdapat gapura yang lumayan besar dan kokoh seperti sebuah pura beserta anak tangga. Lalu ketika tiba di dalam, terdapat patung Ganesha berukuran cukup besar di setiap sudut. Di antaranya Batara Indra, Batara Brahma, Batara Surya, dan Batara Bayu. Menurut filosofis, keempatnya melambangkan unsur kehidupan manusia yang saling bergantungan satu sama lain. Jadi pemirsa misteri dunia, ini tadi saya melakukan sebuah ritual ya. Itu kalau di sini namanya Tirta Kamandanu, Sendang Tirta Kamandanu. Tirta artinya air dan Kamandanu artinya adalah kehidupan baik. Orang-orang banyak datang ke sini untuk meritualkan dirinya, istilahnya melukat atau meruat atau untuk membersihkan dirinya dari berbagai energi negatif. Kalau kita sudah bebas dari energi-energi negatif, maka mohonan kita, biasanya doa kita, atau ritual-ritual kita dengan berbagai macam tradisi dan budaya akan lebih cepat diterima oleh Tuhan karena jiwa kita sudah bersih. Perlu diketahui ya, untuk membersihkan diri, memang mungkin dengan ritual-ritual seperti mandi dan ritual-ritual seperti biasa. Tapi untuk membersihkan jiwa, memang kita perlu ritual-ritual yang lain seperti yang dilakukan banyak orang di Sendang Tirta Kamandanu ini sendiri. Karena pada sejarahnya adalah dulu dipercaya Sri Aji Jayabaya
saat beliau hendak muksa, saat hendak melakukan ritual muksa di petilasan Kamuksan, beliau melukat dulu atau membersihkan diri dulu di sendang ini. Setelah beliau melakukan ritualnya dan kemudian memotong rambut dan kukunya, beliau baru menuju ke Pamuksan bersatu kembali dengan Tuhan. Sebagai petirtaan, Sendang Kamandanu dahulu bukan hanya digunakan oleh Sri Aji Joyoboyo. Sendang yang awalnya bernama Kalibuntung ini pada masanya juga difungsikan sebagai kaputran atau tempat bermain putra-putri raja. Kini selain sebagai tempat pemandian, air Sendang Kamandanu banyak digunakan untuk berbagai keperluan pengunjung sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ini dulu tempat patirtan yang dalam arti kata adalah patirtan asal kata dari tirta atau banyu. Yang dulu di zaman kerajaan merupakan suatu yang berkaitan dengan satu kerajaan. Memang pada waktu dulu entah pesantren entah orang banyak harus berkaitan dengan suatu kerajaan pasti ada sumber atau kali. Sebab pada waktu dulu belum ada orang yang bisa buat sumur. Dulu ini tempat keputren. Kalau nama tempat keputren adalah tempatnya para putri. Otomatis dulu banyak putrinya. Memang keramat ini. Sebab ini adalah pada waktu dulu untuk adat budaya Jawa peninggalan sejarah untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa lewat sakral yang ada, dan air ini merupakan suatu patirtan yang dibuat untuk bersuci atau melukat. Jadi ini tidak didewa-dewakan atau tidak dituhankan. Jadi sebagai persyaratan untuk memohon Yang Maha Kuasa sebagai suci hati dan suci diri. Ibarat Anda melewati suatu jembatan, lah itu hanya pertolongan jembatan untuk jalan saja. Nah, soal terjadi dan kabul dan tidak tergantung saya ngecat langit sana. Sangat dihormati dan dipercaya karena beberapa ramalannya terbukti hingga kini. Satu yang tersohor adalah kawasan Sendang yang terdapat sebuah pohon dan disebut ada kaitannya dengan ramalan Joyoboyo dan lengsernya petinggi negara. Lantas ramalan apa saja yang terbukti kebenarannya? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Misteri Dunia. Tak hanya sohor sebagai raja yang disegani dalam kepemimpinannya, Jayabaya juga dikenal memiliki kesaktian dalam meramal masa depan, khususnya di Nusantara. Ramalan tersebut dirangkum dalam sebuah kitab bernama Jongko Joyoboyo, yakni kitab ramalan dalam tradisi Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun, mengingat ramalan tersebut banyak terbukti kebenarannya hingga kini. Bukan omong kosong jika kesaktian beliau memancarkan daya magis yang menyelimuti kawasan Pamuksaan. Bahkan tak jarang muncul kejadian yang menjadi pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Salah satunya adalah kejadian di mana sebuah pohon beringin besar itu Sendang Kamandanu yang disebut-sebut beringin 9 tiba-tiba saja tumbang, padahal sebelumnya berdiri kokoh dan tegak. Entah kebetulan atau memang sebuah pertanda, di waktu bersamaan ada kejadian besar yang berhubungan dengan negara, yakni lengsernya Presiden Soeharto di tahun 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dulu tumbangnya karena angin besar. Nah, lalu tumbuh lagi 9, saya pelihara menjadi 1, 9. Saya namakan ringin 9. Sehingga sampai sekarang ini meluap sampai di mana-mana ringin 9 menjadi ringin yang sakral peninggalan sejarah kerajaan negeri. Pada waktu dulu bukan. Hanya vokal saya itu untuk menjadikan suatu ringin pohon 9. Jadi kata-kata ringin 9 dan sampai sekarang ini meluap dan sampai sakral banyak di telinga orang dan di mulut orang, sehingga tidak bisa hilang dalam orang yang berbudaya di tempat-tempat adat budaya pemenang Sendang Tirto Kamandanu ini. Tak hanya sebagai pertanda, konon terdapat keajaiban lain pada pohon beringin tersebut usai tumbang. Menurut cerita aneh tapi nyata, ke-9 ranting yang ditanam justru menjadi satu pohon beringin. Hal
Kini banyak orang yang sengaja datang ke lokasi bukan hanya untuk membersihkan diri dengan air suci, namun juga bersemedi di bawah pohon beringin 9. Jadi masa waktu dulu pohon ini tumbang atau ambruk, lalu tumbuh lagi, tumusnya ada 9. Karena saya ini sangat kasihan, ini adalah termasuk ini supaya jangan sampai mati, bisa dikeramatkan peninggalan dari kerajaan leluhur. Lalu ringin 9 itu saya pelihara dan saya beri pupuk sampai makin besar. Ini sebetulnya adalah ringin 9 jadi satu. Ini adalah bentuk ringin 9. Dan tempat ini ada tempat untuk berdoa atau sesaji berat atau ingin berdoa sebatas kemampuan yang ada. Dan ada yang pakai yuswa, ada yang pakai kembang, ada ritual, ada yang turu. Nah itu sebatas kemampuan orang yang melaku adat. Dan seakan-akan tempat ini selalu menjadi kenangan, tidak bisa hilang dari lamunan masyarakat yang beradat budaya Jawa. Lazimnya sebuah petilasan yang lekat dengan gaib. Tak sedikit para peziarah bersaksi bahwa saat melakukan tirakat di pohon beringin 9, mereka melihat sosok tak biasa. Konon di lokasi dijaga oleh sosok bersorban dan harimau putih. Ada yang seperti orang tua, ada yang sebagai prajurit, ada yang sebagai raja. Nah berbeda-beda, tapi sangat biasa saja itu. Seakan-akan menggambarkan kisah di zaman kerajaan pada waktu dulu. Ini dulu ada bekas peninggalan kerajaan gede pada waktu dulu dan gaibnya masih ada yang terlantar di sini. Nah entah itu di mana saya tahu. Sebab kita hanya membayangkan sesuatu bahwa kalau peninggalan sejarah dan peninggalan leluhur dulu pasti masih ada sesuatu yang berkaitan dengan suatu sakral. Tak hanya sekedar pohon beringin 9 di Sendang Kamandanu, beberapa ramalan Jayabaya hingga kini diyakini banyak terbukti dan benar. Hal itu adalah adanya ramalan seperti keberadaan kereta api, pesawat terbang, proses penangkalan sungai, hingga pajak bumi dan bangunan. Sedangkan ramalan Jayabaya yang paling tersohor adalah soal pemimpin negeri. Ramalan tersebut bahwa pemimpin Indonesia yang berarti presiden adalah Notonogoro. Dan ramalan Joyoboyo ini mencuat dan menjadi perbincangan jelang pemilihan presiden 5 tahunan. Ramalan Jayabaya terus berlanjut. Konon setelah tahun 2023, tanda-tanda yang berkaitan dengan kiamat kubro akan muncul. Hal ini disebabkan oleh adanya ramalan Jayabaya yang menyebut bahwa orang dengan budi pekerti dan iman yang baik akan hilang satu persatu. Kaitan ramalan Jayabaya dengan kiamat kubro berawal dari isi buku yang mengatakan bahwa tahun 2022 masuk dalam tahun ganjil atau Kolosuroto. Dikisahkan, zaman Kolosuroto menggambarkan tanah Jawa yang banyak dihuni oleh orang berbudi baik dan lemah lembut, namun sehabis itu akan berganti. Tak berhenti sampai di situ, terdapat pula ramalan yang mengatakan bahwa kondisi alam di Indonesia akan mengalami fase mengkhawatirkan. Alhasil, banyak orang yang menghubungkan ramalan ini dengan kondisi alam, karena di latar belakangi terjadinya berbagai bencana yang didominasi oleh elemen air, api, dan batu. Mantra-mantra itu tertuang dalam beberapa hal. Kitab misalnya, di Empu Panulo, dia membuat setelah kemenangan Panjalu Jayati itu, dia mengarang kitab namanya kitab Kakawin Bratayuda. Jadi itu mengisahkan tentang kehebatan beliau dan apa saja yang dicapai oleh beliau, ditertuang dalam kitab namanya Kakawin Bratayuda. Masyarakat yang percaya akan ramalan tersebut meyakini bahwa Joyoboyo tak sembarangan mengeluarkan ramalan karena melalui sebuah laku prihatin atau meditasi dalam spiritual Jawa, Joyoboyo dipercaya sebagai sosok yang merusak durunge winara, alias tahu sebelum sebuah peristiwa terjadi. Jadi ini tertuang dalam kitab Al-Israr atau musyararnya dari yang diajarkan oleh gurunya, Syekh Wasil, yang tertuang dalam kitab Kakawin Hariwangsa. Ya, Kakawin Hariwangsa itu. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa ramalan Joyoboyo itu adalah ramalan yang ditulis oleh pujangga yang dari Ronggowarsita. Beliau adalah menantu Adipati Kediri, Cokroningrat. Beliau pernah bermukim di Kediri, sehingga beliau waktu itu membuat tulisan itu.
Ada, tapi orang lebih menguatkan bahwa itu adalah ramalan murni Jongko Joyoboyo dari Prabu Joyoboyo. Lantas siapa Jayabaya sebenarnya? Menurut catatan sejarah, Sri Aji Joyoboyo adalah salah satu raja di Kerajaan Kediri yang memerintah dari tahun 1135 sampai 1159. Pada awalnya, ia bisa naik tahta lantaran sukses menyatukan kerajaan yang sejak lama terbagi dua oleh Raja Erlangga, yakni Panjalu dan Gala. Melihat keberhasilan tersebut membuat masyarakat tak meragukan lagi kepemimpinan Jayabaya, maka tak heran pada masa kepemimpinannya selama 24 tahun, ia menjadi raja yang begitu diagungkan dan dipuji sebagai pemimpin besar yang kekuasaan tak bisa ditentang oleh kerajaan-kerajaan lain. Joyoboyo adalah raja yang mampu menyatukan kerajaan Jenggolo dan Panjalu. Jadi kerajaan Jenggolo Panjalu itu setelah Prabu Erlangga turun tahta di tahun 1042, itu diteruskan oleh anak-anak Garwo-Garwo Selir. Ya, hingga sampai kemudian anak cucu itu muncul di era Prabu Joyoboyo. Bahkan kita termasuk negara di era Joyoboyo adalah negara yang paling kaya di dunia. Selain Cina sendiri, ada Bani Abbasiyah, Sriwijaya, dan Pungcailong atau Panjalu tadi. Ya, kebesaran Joyoboyo ini sangat luar biasa karena mampu menyatukan kerajaan yang sudah pecah itu menjadikan satu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan luar biasa ini adalah sebuah harapan yang diinginkan Prabu Erlangga. Ada Aukamakol dikatakan bahwa dia adalah moksa. Tahun 1135, 1157. Beliau moksa. Moksa itu kemudian diteruskan karena tidak semua pejabat negara pun akan mencapai puncaknya. Ada sisi puncak pasti akan turun lagi, mencapai puncak lagi dan begitu. Dan di endingnya di tahun 1222, yakni Kertajaya atau Raja Gendang Gendis yang beribu kota di Katang-Katang yang kemudian dikalahkan oleh Ken Arok. Bagi masyarakat Jawa, sosok Jayabaya memang begitu tersorot. Maka tak heran bila sampai hari ini Sri Aji Joyoboyo tak berhenti menjadi pembicaraan. Meski kebenaran petilasan sang Raja Kediri ini masih dipertanyakan, namun tak sedikit pula yang mempercayai dan begitu pula dengan ramalannya. Bahkan setiap terjadi kegaduhan di negeri ini, sebagian masyarakat mengaitkannya dengan ramalan Joyoboyo dan menyatakan ramalan itu telah terbukti. 1000 misteri terserak di kolong langit, sebagian sudah terjawab, namun banyak yang belum terpecahkan. Misteri dunia akan terus menyingkapnya. Selamat malam.